Baik, ini adalah rekaman perdana ya untuk conference call dengan topik kali ini adalah Hang Seng Index ya. Is this the beginning of the bull run ya? Artinya apakah uh, Hang Seng akan melakukan rally-rally yang cukup signifikan. Kita bisa lihat ya setelah terjadinya libur panjang di awal di awal April ya. Hang Seng mengalami lonjakan yang luar biasa, walaupun rally sesungguhnya sudah terjadi di pertengahan Maret ya 2015. Secara keseluruhan kita bisa lihat kalau dari level terendah bulan lalu sampai sekarang itu tertingginya mungkin ada sekitar 4.000 ya, lebih dari 4.000 poin ya. Untuk itu kita akan menceritakan apa yang dibalik pergerakan Hang Seng ini dan apakah pergerakan ini bisa terus berlangsung ataukah akan ada terjadi koreksi. Apakah penyebab-penyebab itu juga. Oke. Jadi pada hari Rabu yang kita tahu tanggal 8 April ya, itu dan juga beberapa hari kemudian ya terjadi volatilitas cukup besar dan rally maupun koreksi di Hang Seng. Namun pada intinya itu kita bisa lihat kalau di hari-hari itu ya investor di Cina menggunakan semua keseluruhan dari kuota sebesar 10,5 miliar yuan ya, kuota pembelian di Hang Seng ya, saham-saham lintas perbatasan yang diperjualbelikan pada Shanghai Hong Kong Stock Connect. Jadi ini ada sebuah rekor. Oke. Di hari itu juga ya, dalam seminggu itu ya, setelah rekor-rekor tersebut terpecahkan, Hang Seng itu ditutup menguat 7,9%. Kita bisa lihat dari relatif ya pergerakan Hang Seng terhadap beberapa counter komoditas maupun stok yang lain, jadi cukup tinggi ya dibanding dengan yang lain. Oke, jadi ini adalah kurang lebih gambaran yang kita bisa lihat ya, kalau kejadian awal April itu adalah sesuatu yang memang perlu kita cermatin. Kita bisa lihat di chart pertama ya, dari awal tahun sampai sekarang boleh dibilang pergerakan di Shanghai Composite maupun di Hang Seng itu cukup relatif ya datar ya, sampai kemudian Maret ya sampai April Hang Seng dan Shanghai itu mengalami lonjakan luar biasa. Hal yang sama juga di dalam hal ya volume yang sebelumnya itu boleh dibilang di bawah 100 miliar Hong Kong ya, yang pada rata-rata tahun lalunya hanya sekitar 60-an miliar ya. Kemudian belakangan ini melonjak ya hingga melewati 250 miliar Hong Kong. Begitu juga kuota-kuota dari pembelian investor China pada Stock Connect. Kita bisa lihat dengan signifikan melonjak, yang sebelumnya hanya sekitar ya sangat kecil ya, beberapa persen dari kuota, antusiasme cukup kecil ya, sampai 20% paling besar, kemudian dalam beberapa hari itu menembus 100% ya. Jadi total omset ya dalam skema itu kita bisa lihat mencapai rekor tertinggi di 29,9 miliar yuan di hari itu. Begitu juga pada Hong Kong mencapai rekor 252 miliar Hong Kong dolar. Kalau dibandingkan dengan omset rata-rata yang hanya sekitar 69 miliar. Jadi itu sekitar kenaikan 300% lebih ya, 350%. Rekor sebelumnya itu terjadi pada bulan Oktober 2007, di mana itu memang adalah saat-saat pasar saham sedang mengalami masa bubble. Jadi apa yang terjadi di balik kenaikan besar tersebut
ya. Akan kita jelaskan satu persatu di sini. Jadi pertama dari sisi regulasi, ya. Investor di China sekarang diperbolehkan untuk memiliki 20 rekening saham, ya. Sebelumnya hanya satu. Kedua, reksadana dalam negeri sekarang bisa mentransaksikan saham yang ada pada Shanghai dan Hong Kong Connect. Ya, sebelumnya itu perdagangan tersebut sangat dibatasi ya oleh skema di dalam QDII, yaitu Qualified Domestic Institutional Investor, ya. Program tersebut yang mengatur pembelian saham pada reksadana. Yang ketiga adalah perluasan daripada Shanghai dan Hong Kong Connect. Jadi kedepannya bukan hanya Shanghai yang akan dikoneksikan ke bursa Hong Kong, namun juga bursa lain yang ada di China. Dan berikutnya adalah Shenzhen. Ya, Shenzhen dan Shanghai akan dikonek pada tahun ini juga. Dan keempat adalah peningkatan pada kuota harian. Jadi kuota harian tersebut akan ditingkatkan. Jadi itu suatu hal yang positif akan pada bursa Shanghai dan Hong Kong. Oke, yang kedua adalah kebijakan dari regulator, ya, pemerintah, ya, yang ikut akan mendorong pertumbuhan ekonomi bukan hanya dari China namun juga regional. Ya. Yang pertama adalah One Belt One Road dari Bank Investasi dan Infrastruktur Asia, atau yang dikenal dengan Asia Infrastructure and Investment Bank, ya. Itu adalah bank yang dicetuskan oleh China yang memiliki tujuan untuk membiayai pembangunan di Asia maupun Eropa, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara. Jadi sangat besar, di mana tujuan dari investasi ini adalah untuk membangun infrastruktur baik gas, minyak, jalan raya, kereta api, internet, segalanya, ya, gitu ya. Dan dia akan kawasan-kawasan di Asia Tengah, Barat, Selatan, Eropa, semuanya akan terkoneksi. Nih. Strategi ekonomi ini yang akan sangat membantu keadaan perekonomian China yang sedang melambat. Strategi ini juga diperkirakan akan meningkatkan pengaruh China secara global. Yang berikutnya adalah rencana reformasi bagi 3 bank pemerintah, yaitu China Development Bank, Export-Import Bank of China, dan Agriculture Development Bank of China. China sedang merestrukturisasi 3 bank besar dalam upaya untuk membuat proyek keuangan yang lebih baik dalam situasi perekonomian saat ini yang melambat. Jadi 3 bank itu sebelumnya cukup agresif dan berekspansi di luar maupun di retail. Sekarang akan dikembalikan kepada fungsinya, yaitu membantu pertumbuhan dan pengembangan dalam negeri, terutama mungkin dalam sektor agricultural dan lainnya, ya. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di atas pertumbuhan kuantitas yang tinggi itu adalah kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah Cina. Jadi kita tahu dulunya itu China itu pertumbuhannya cukup tinggi, ya. Sebagai gambaran, di tahun 2013 saja pertumbuhan ekonomi di Cina itu memberikan kontribusi 30% terhadap pertumbuhan ekonomi di dunia. Ya. Namun kita tahu belakangan ini, ya, ekonomi di China itu cukup
melamban, dan hal tersebut sudah dimaklumin dan lebih dianggap sebagai hal yang normal. Jadi dikenal dengan normal baru alias new normal gitu ya. Jadi pertumbuhan ekonomi yang melamban, namun yang paling penting bagi pemerintah China adalah pertumbuhan yang solid, tidak terlalu tinggi, namun berkualitas dan bisa berkelanjutan ke dekade mendatang. Dan terakhir adalah kesempatan arbitrase yang luas di antara saham yang terdaftar di luar dua negara. Oke, jadi kita bisa lihat pergerakan daripada harga-harga di saham di China versus Hong Kong. Ini adalah selisih premium harga. Jadi dulunya sebagai contoh, level sini kurang lebih -5. Apa artinya? Ini artinya harga saham yang terdaftar di China itu justru lebih murah daripada harga yang terdaftar di Hong Kong dengan relatif ya saham yang sama gitu ya, dual listing ya. Nah, sekarang kita bisa lihat Hang Seng cukup datar pergerakannya selama setahun ini. Tentu saja di luar belakangan ini ya, sebelum rally belakangan ini. Sedangkan kita lihat Shanghai, saham di Shanghai itu meningkat cukup tinggi sehingga menyebabkan harga saham di Shanghai itu sekarang berbeda jauh ya, menjadi berbeda jauh dengan harga yang ada di Hong Kong. Ini kita bisa lihat kalau di China itu 92% dalam setahun naiknya, di Hong Kong naiknya hanya 30%. Ya, secara keseluruhan harga di China itu bisa menjadi 3/3 lebih mahal daripada di Hong Kong. Jadi itu adalah kesempatan arbitrase ya, di mana investor memburu saham yang sama ya, namun yang di listing di Hong Kong. Nah, kita bisa lihat yang lebih jelas yang tadi saya katakan, pergerakan Hang Seng yang cukup datar ya, dibanding dengan kenaikan sejak April ya sampai sekarang kurang lebih setahun ya, 100% kurang lebih di Shanghai dan hanya sekitar 25% di Hang Seng ya. Saya menunjukkan saat ini kalau bisa saya jelaskan di sini April ada pertama kali China ya melakukan memberikan pengumuman akan Shanghai dan Hang Seng Connect ya, dan pasar mulai melakukan rally walaupun tidak kuat. Dan di November di sini kita bisa lihat terjadi penanjakan pada Shanghai. Di sini mulai diberlakukan ya, dibuka gitu Shanghai dan Hang Seng Connect. Oke, jadi dari faktor-faktor tersebut kita bisa lihat kalau investor dan pedagang seharusnya akan memanfaatkan ya perubahan kebijakan dan regulasi ini ya, dengan meningkatnya likuiditas dan pelonggaran moneter ya. Saham-saham seperti yang bergerak di infrastruktur ya akan menjadi fokus ya ke depannya disebabkan oleh proyek daripada Asia Infrastructure dan Investment Bank. Di luar itu kalau kita bisa lebih fokus ya pada penilaian saham ya, kita melihat kalau saham di Hong Kong itu ya, walau sudah naik cukup besar belakangan ini, namun relatif masih cukup murah dan masih akan terus melakukan kenaikan dan sangat memungkinkan untuk memecahkan rekor harga tertinggi dalam sejarah yang kurang lebih di level 32.000. Sedangkan untuk saham dari China kita juga yakin hal yang sama akan terjadi ya. Dengan demikian apabila saham di China itu terus meningkat apapun itu, maka saham di Hong Kong juga akan melakukan yang hal sama dikarenakan akan mendekati penilaian dari
harga yang ada di China. Rasio price earning untuk Hang Seng sekarang kurang dari 12. Itu masih relatif murah dibandingkan rekor pada tahun 2007 yaitu 18 kali. Hal yang sama juga pada saham di China yang memiliki rasio 10, di mana masih sangat rendah dibandingkan puncaknya di level 25 kali. Ya, ini adalah tampilan chart yang menurut kita dia akan menuju ke all time high-nya. Cuman sekarang dengan rally tinggi ini ya wajar aja kalau Hang Seng terkoreksi ya oleh aksi profit taking. Namun ya saya kira itu adalah justru merupakan kesempatan ya untuk melakukan pembelian. Demikian dari penjelasan Hang Seng Bull Run. Terima kasih.